Baik, selamat pagi Pak Dasono. Ya, pagi. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Pak Dasono kita melakukan pra-observasi dulu. Nanti saya akan melakukan observasi dan pengamatan terhadap pembelajaran Bapak di kelas. Siap. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, tentunya ada beberapa catatan yang harus kita sepakati bersama dulu Pak Dasono. Iya. Kabar sehat Pak Dasono ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini pertama Pak Dasono, tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya itu apa Pak Dasono? Yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik Pak Dasono, tadi jadi tujuan pembelajarannya siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, ini mungkin area pengembangannya lah yang tidak dicapai itu, mungkin di kelas kah atau di apakah, cuman nih Pak Dasono? Mungkin poin pentingnya yang pertama itu di kelas dulu ya. Di kelas ya Pak ya. Tapi nanti ditujukan supaya siswa ketika di luar ada yang bertanya mereka bisa menjawab. Oh, berarti interaksi ke masyarakat. Kemudian strategi yang dipersiapkan. Ya, dalam pembelajaran ini supaya tidak berfokus dulu, saya menerapkan model pembelajaran seperti talking stock yang saya modifikasi. Talking stock yang saya modifikasi menggunakan dadu. Ya. Unik Pak Dasono ya, dadu ya. Talking stock itu kan tongkatnya berjalan, kalau ini pakai dadu, pakai nomor. Oke. Jadi di kelas nanti bermain dadu ya? Ya, bermain dadu. Dalam apa nih Pak Dasono? Untuk menentukan siapa yang maju bergantian. Menentukan ya, siapa yang maju bergantian. Siswa. Ya. Yang tampil. Baik Pak Dasono, mungkin kelas berapa tadi Pak Dasono? Kelas 82. Mungkin itu aja diskusi kita sekarang ini untuk pra-observasi. Kita lanjutkan di dalam kelas, dan di kelas nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak dari awal sampai habis, dan kita nanti akan laksanakan di dalam kelas. Siap Pak Dasono ya? Insya Allah siap. Oke Pak Dasono. Terima kasih Pak Dasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Kita tanda tangan dulu. Kemudian nanti saya di kelas. Oke. Jadi saya kabari Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Dasono ya. Sama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa doa mulai. Ya, buka halaman 17. Ini tentang ya definisi menurut para ahli. Ya, kemudian ada lagi pengertian, kemudian arti kata. Ya, kemudian lagi ada peran, ada hukumannya, sanksinya. Kemudian lagi ada fungsi. Kemudian ada implementasi. Oke, dari pertanyaan tadi ya, kira-kira ada nggak hal yang sulit? Gampang semua ya, alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Darsono. Siang Mbak Sahrul. Pak Darsono, kemarin kita sudah menjalani observasi. Saya kemarin sudah masuk ke ruang kelas Bapak dan saya sudah mengamati apa yang Bapak lakukan selama di kelas. Nah, ini kita bincang-bincang sebagai coach terhadap perkembangan dan tindak lanjutnya setelah kita melaksanakan observasi tersebut. Kemarin kita membicarakan masalah bahwasanya tujuan pembelajaran Pak Darsono ini mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ya kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti tujuan pembelajaran itu siswa dapat memberikan dan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, baik. Kemudian strateginya kemarin itu talking stop adalah ya. Talking stick yang saya modifikasi, stop atau stick juga yang Stick, saya modifikasi ke dalam sebuah permainan dadu. Ya. Jadi catatan saya ini Pak Darsono itu sudah melaksanakannya di dalam kelas. Nah, penerapannya itu pun sudah berjalan lancar gitu. Kemudian kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan terhadap di kelas Bapak ini, terhadap strategi Bapak ini selanjutnya nih? Ya, berdasarkan pengamatan selama ini kan permasalahannya itu siswa kurang aktif. Masalahnya ini. Ini saya terapkan pembelajaran talking stop ini yang pertama supaya mereka aktif, kedua mereka berani tampil dan berbicara di depan. Nah, jadi kemarin itu kita sudah terapkan, berdasarkan kemarin itu yang saya rasakan bahwasannya ada peningkatan yang signifikan pada diri siswa itu untuk mereka lebih berani ya, tampil di depan, berani berbicara. Ya, walaupun mereka berdasarkan umpan balik kemarin itu ada yang menyampaikan saya agak deg-degan dengan permainan ini, tetapi mau tidak mau saya harus berani maju ke depan. Strategi upaya Pak Darsono ini pertama gini lah Pak Darsono ini kan dasarnya ini kan ada siswa yang kurang takut lah nih, penakut untuk tampil ke depan nih. Awalnya gimana Pak Darsono? Pak Darsono bisa menentukan itu? Apakah ada tes awal atau macam mana tuh? Jadi awal juga untuk mengetahui ini ada siswa yang kurang aktif nih. Gimana caranya strategi itu? Ya di awal itu kan saya biasanya pembelajaran sebelumnya itu saya diagnosis dulu. Ya mereka saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ternyata yang menjawab itu saja. Yang lain cenderung hanya mendengarkan, tapi malah kadang-kadang ada juga yang tidak mendengarkan, sibuk sendiri, main dengan teman-temannya. Jadi saya berupaya mencari cara bagaimana supaya mereka ini mau memperhatikan, kemudian ada masanya mereka tampil di depan berbicara. Berarti Pak Darsono melakukan asesmen awal gitu? Ya, asesmen awal. Berapa persen tuh Pak Darsono yang tak aktif tuh? Atau yang aktifnya berapa persen, bisa dilihat angka kasarnya lah? Yang aktif mungkin paling sekitar 40%. 60%-nya itu kurang aktif saya katakan. Jadi karena yang mau berbicara itu saja anaknya. Paling pun 5-6 orang lah. Ya. Jadi dasar itulah Pak Darsono melakukan talking stick ini nih. Untuk bagaimana memancing siswa tampil ke depan dengan cara bermain dadu ini. Kenapa dadu Pak Darsono? Iya, kalau talking stick itu kan dia pakai musik, kemudian kesannya kayak acara pesta. Oh gitu. Iya, jadi saya mau coba yang lain yang kesannya tidak terlalu nampak anak-anak banget lah. Ya, jadi pakai dadu ini sistemnya kita pakai kelompok, kemudian di kelompok itu per anak itu kita kasih nomor per kepalanya, kemudian nanti dadu itu kita putar. Untuk yang pertama itu kelompok mana yang bisa ditunjuk. Jadi dadu itu kan ada 6 nomor, ketika kita putar angka berapa yang muncul, itulah yang kemudian kelompoknya yang akan ditunjuk untuk siapa yang akan maju. Jadi random gitu ya? Random. Dan di dalam kelompok itu sendiri kan terbagi lagi. Ya, satu kelompok itu ada 5 atau 6 anak, jadi kita acak lagi. Kita putar lagi dadunya. Misalnya yang muncul angka 1, berarti anak yang punya nomor 1 itu
Itulah yang kemudian mewakili kelompoknya. Kalau menurut Pak Darsono efektif tidak nih pembelajaran seperti itu? Efektif. 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 Ada persentase kenaikan yang aktif Ada. kira-kira Apa kendala yang Pak Darsono hadapi selama di kelas? Apakah ada kendala atau masihkah ada anak yang cuek atau apa gitu? Kendala di dalam kelas? Kalau yang cuek udah mulai aktif. Hanya saja kendalanya memang anak yang terlalu pendiam, anak yang memang belum ada sama sekali keberanian tampil. Jadi ketika maju ke depan dia masih malu-malu. Jadi dia masih belum terbuka untuk berbicara, itu masih pelan sekali sehingga kawan-kawan yang lain tidak bisa mendengarkan. Grogi gitu lah. Jadi kayak teman yang lain pun bingung, Pak ini apa yang disampaikan, jawabannya apa? Nah, masih kecil suaranya. Itu aja sih permasalahannya. Tapi masih demam Pak, apalagi grogi masih apa? Kendala-kendala yang signifikan tak ada. Tidak ada. Karena berdasarkan mungkin waktu jam waktu cukup atau tidaknya gitu kan. Kadang waktu juga jadi masalah. Karena kan kita dari semua siswa kita ambil semua pertanyaan, terkadang ada beberapa siswa yang tidak tampil jadinya, tidak dapat bagian karena waktunya udah habis. Berarti kendalanya pada waktu ya. Kendalanya waktu. Kira-kira Pak Darsono lah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 6 kelompok ini tadi itu bermain ala Pak Darsono dadu ini tadi kan? 2 jam JPK atau 3 jam atau 4 jam dalam satu sesi pertemuan? Sebetulnya kalau secara runtut 3 JP harusnya selesai. Harusnya selesai. Ya 3 jam pelajaran. Hanya saja kan kita terpotong. Jadi 2 jam masuk, besoknya 1 jam lagi. Kalau dilanjutkan udah gak efektif lagi takutnya kan. Jadi diselesaikanlah dalam waktu 2 JP itu tadi. Berarti itu buru-buru lah kan. Harus diselesaikan. Andaikan seandainya gini, seandainya apa namanya itu, Pak Darsono boleh cerita lah, misalnya kalau seandainya ada kendala yang lainnya yang di luar teknis lah gitu kan. Misalnya seperti ada kendalanya siswa ini sudah dikasih tahu, sudah diajak, ini tetap ada, apakah pernah ada gitu kejadiannya? Tetapnya malas gitu atau apa gitu ya, tidak aktif gitu. Kalau itu sih tidak, cuman paling melenceng aja sih hal itu. Melenceng ini dalam artian ketika kita suruh baca halaman sekian sampai sekian, kemudian silakan dari halaman itu tentukan pertanyaan mana yang mau diajukan untuk dalam permainan ini. Ternyata yang dibuat di luar daripada halaman yang kita tentukan, di luar daripada topik kita. Akhirnya ketika teman yang maju mendapatkan pertanyaannya, sedikit kesulitan jadinya, kurang nyambung jadinya. Kemudian pembahasannya jadinya melebar, tidak ke topik yang seharusnya, topik pembelajarannya. Kalau menghadapi seperti itu tuh tindak lanjut Pak Darsono seperti apa untuk menghadapinya? Ya paling saya ambil jalan tengah saja, karena nggak mungkin juga kita menyalahkan anak kan, nanti dia down pula. Jadi saya menginisiasi, boleh pikiran jawaban sendiri yang untuk yang menjawab, tidak harus yang di buku. Kemudian kalau jawabannya mendekati, berarti sudah selesai. Tapi kalau jawabannya melenceng, nanti saya akan coba luruskan kembali. Dan saya mengingatkan kepada yang lain, ketika ada pembelajaran seperti ini lagi, kalau seandainya harus betul-betul memperhatikan instruksi yang diberikan guru itu seperti apa. Mungkin siswa ketika diberikan instruksi, penjelasan, mungkin dia masih asik bermain atau kurang memperhatikan atau bagaimana, sehingga itu tadi yang terjadi. Jadi mengingatkan kembali, seandainya jumpa yang seperti ini lagi atau pembelajaran yang lain, agar lebih memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru. Baik, berarti adalah tindak lanjut Pak Darsono ya. Perkara nanti anak tuh dia masih juga kurang aktif, mungkin tindak lanjut yang selanjutnya itu seperti apa Pak? Apakah Pak Darsono nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat mencari solusi bersama, atau langsung ke kesiswaan atau kepala sekolah? Mungkin dengan rekan sejawat sih, lebih ke diskusi bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa,
berbagi ilmu juga terkait penerapan model-model pembelajaran yang lebih efektif lagi. Oh, gitu. Berarti butuh kolaborasi juga dengan kawan. Kolaborasi Ya. tetap perlu. Permainan dadu Pak Darsono nih, seseorang anak itu atau seorang kelompok itu dikatakan berhasil itu seperti apa Pak Darsono? Dia berhasil memainkannya nih. Apa indikator keberhasilan Pak Darsono nih? Anak ini dinyatakan dia berhasil, digagal nih Pak. Kira-kira. Berhasil yang pertama, saya kan mengupayakan supaya semua anggota itu tampil. Jadi maju satu persatu, saya harapkan semua anggotanya bisa maju semuanya. Indikator keberhasilannya apabila semua anggota kelompoknya tampil dengan baik dan menjawab benar semuanya. Ya, dikatakan masih belum berhasil apabila ada kelompok itu anggotanya mungkin yang beberapa anggota masih gagal dalam menjawab pertanyaan. Itu saja. Apa ada penilaian-penilaian khusus atau misalnya dari sikapnya atau apa ya atau Sikapnya itu dalam hal kolaborasi dengan kelompoknya seperti apa komunikasinya, kemudian berdiskusi dalam membuat pertanyaannya. Karena kan siswa kan ketika mau pertanyaan saya minta diskusikan, ya kemudian saling koreksi pertanyaannya. apa yang Pak Darsono rasakan ya selama proses pembelajaran itu? Alhamdulillah kalau dalam pembelajaran dengan model yang ini saya rasa menyenangkan. Anak yang senang atau Pak Darsono Ya, senang? saya selaku guru senang, saya pun tidak terlalu banyak menjelaskan. Yang si anak pun juga mereka senang karena mereka berani kan, dituntut mereka berani tampil melalui permainan, jadi tidak membosankan. Karena kalau pendidikan Pancasila ini kan banyak cerita sejarah. Kalau kita pakai metode yang lama, ceramah, mereka ngantuk. Jadi dengan metode ini mereka nggak ngantuk. Ya, justru mereka malah berdebar kalau mereka seandainya nomornya keluar, mereka harus tampil ke depan. Jadi mereka harus mempersiapkan jawaban terkait pertanyaan dari kelompok yang lain itu seperti apa. Jadi mereka terus membuka buku, membaca materinya, memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab sama teman-temannya. Barangkali karena ada pertanyaan itu yang sama, mereka gampang mencarinya. Kemudian dengan pembelajaran yang seperti ini, apabila itu pertanyaannya kan kadang sama kelompok kan pasti ada yang sama. Jadi ketika berulang-ulang mereka memperhatikan, mereka mendengarkan, harapan saya itu lebih mudah diingat oleh mereka. Jadi sistemnya sama seperti menghafal dan bermain. Andailah Pak Darsono yang katakan lagi nih siswa ini kan Pak Darsono ini kan lempar dadu nih, cari nomor urut, terpilih nasi A, maju tampil ke depan. Pak Darsono memberikan suatu pertanyaan dan dia tidak bisa jawab. Apa yang Pak Darsono lakukan? Oke, mereka tampil ke depan. Kalau pertanyaan bukan dari saya, dari teman-temannya juga, dari kelompok yang random lain. juga. Random juga pertanyaannya. Jadi saya nggak ada memberi pertanyaan langsung. Itu memang pertanyaan dari mereka dan untuk mereka. Jadi apabila mereka tidak berhasil menjawab, tentu saya beri sanksi yang yang membangun. Ya, sanksi yang membangun sekaligus istilahnya biar mereka tidak takut, tapi istilahnya itu menjadikan mereka harus berhasil. Ya, kalau saya sih masih yang ringan-ringan saja, misalnya dengan ya sikap sempurna mereka mengucapkan Pancasila. Ya, itu saja. Kadang mereka dengan keadaan grogi, keadaan takut, buyar semuanya, lupa, panik mereka. Kemudian saya minta menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib yang lainnya supaya tadi mereka hafal lagu-lagu wajib. Di satu sisi tampil ke depan itu kan butuh keberanian, harus dilatih itu nanti. Dan tak ada misalnya gini Pak Darsono, kalau saya pribadi ini ya, kalau anak tak dapat jawab gitu kan, saya akan mengulangi penjelasan tentang materi itu, memberikan pemahaman kembali kepada siswa. Oh, itu nanti di akhir Pak? Di akhir? Iya, di akhir. Di rangkuman itu, Ya, simpulan akhir pembelajarannya. Jadi saya kalau masih ada waktu lebih, memang saya rencanakan siswa yang belum berhasil menjawab itu akan kita coba lagi, tampil ke depan lagi, jawab pertanyaan lagi. Hanya saja kemarin itu kan waktunya nggak cukup ya. Jadi kadang mereka cukup sekali tampil aja. Dan kemudian di akhir itu kan nanti di kesimpulan itu saya coba rangkum
materi mana yang kira-kira mereka mudah jawab sari pertanyaan itu, atau mana yang sulit yang kadang-kala mereka tidak menemukan jawabannya. Itu akan saya coba ulang kembali penjelasannya. Setelah itu saya umpan balik ke anak tanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Main datu ini Pak Darsono dari mana dapat ide ini Pak Darsono? Itu dari talking stock atau talking stick yang saya modifikasi. Pokoknya kalau ini kan guru-guru yang lain sudah menerapkan. Ya, jadi saya coba cara yang lain. Jadi tujuan utamanya adalah membuat anak aktif. Dengan kegiatan itu dong, dengan kegiatan Pak Darsono ini dibuat talking stock itu tadi, tercapai tidak dengan tujuan pembelajaran yang anak apa tadi tujuan pembelajaran Pak Darsono ini kan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara atau bangsa itu. Tercapai tidak tujuan arahnya kemari ini dengan permainan itu? Tercapai walaupun belum sepenuhnya. Karena di kesimpulan akhir itu ketika saya minta siswa menjelaskan, dia bisa menyebutkan dari segi pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, perannya, fungsinya. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun mengenai tentang masalah Pancasila sebagai ideologi negara. Apa kelemahan dari kegiatan itu? Kelemahannya yang jelas agak ribut. Ya, walaupun nggak ribut banget lah, karena kan mereka ketika temannya maju, mereka akan coba gimana supaya temannya itu grogi gitu kan, supaya temannya itu bingung. Mereka lebih suka seperti itu. Jadi tindak lanjut Pak Darsono untuk selanjutnya seperti apa di kelas itu? Apakah melanjutkan kegiatan itu atau mungkin menggunakan metode atau model lain atau? Ya mungkin metode yang ini bisa digunakan tapi lain waktu. Mungkin untuk selanjutnya coba metode yang lain dengan model yang lain biar nggak bosan juga anak kan. Ada harapan Pak Darsono terhadap perkembangannya itu? Ya, harapannya dari saya mungkin untuk rekan sejawat juga sih ya. Rekan sejawat mungkin bisa meniru juga cara yang saya gunakan dengan model yang lain. Kita dengan modifikasi model-model pembelajaran yang ada sehingga nampak beda tapi mampu mencapai tujuan. Kemudian kayak anak-anak juga ya, mungkin selama ini kita apalagi masuknya jam siang. Kalau siang itu kadang-kadang udah ngantuk, apalagi jam pendidikan Pancasila ini selalu di jam-jam akhir mereka ngantuk. Jadi harapannya bagaimana kita supaya guru itu lebih kreatif agar anak itu nggak ngantuk, nggak bosen, dan apa yang kita sampaikan bisa diterima, mereka menyukai pelajaran kita. Selama ini kan siswa pendidikan Pancasila ini banyak teorinya, banyak materinya, nggak hafal-hafal, nggak menarik, gitu kan. Jadi itulah caranya bagaimana supaya pelajaran kita itu bisa menarik, harapannya. Di mata anak-anak. Udah ada mempersiapkan metode-metode atau cara pembelajaran lainnya? Udah. Apa yang akan Pak Darsono lakukan lagi selanjutnya nanti? Saya akan menggunakan acak kata sih ya. Acak kata. Ya, mungkin itu juga saya modifikasi sih. Kalau biasanya kan acak kata hanya menyusun kemudian selesai. Tapi kalau saya nanti akan saya terapkan bagaimana supaya anak itu acak kata itu kan ada pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaan itu saya kasih jawaban acak, mereka menyusun menjadi benar. Kemudian dari beberapa pertanyaan itu saya harapkan anak itu mampu mengingat pertanyaan dan jawabannya. Nanti saya akan minta maju ke depan, saya bacakan soalnya, lalu mereka akan mengidentifikasi yang mana kira-kira jawaban yang acak itu yang bisa disusun dengan benar. Seperti itu. Itu kemarin juga sudah pernah saya terapkan di tahun sebelumnya. Saya lihat juga ada peningkatan. Jadi tadi Pak Darsono mengatakan efisiensi waktunya sebenarnya tidak cukup. Nah, kemudian lantas gini Pak Darsono, apakah Pak Darsono sudah pernah menghubungi Wakakur untuk diskusi bagaimana
jam itu tuh dibuatlah 3 jam atau besok pada saat berapa jam satu minggu 3 jam. 3 jam 3 jam atau satu kelas langsung 3 jam, jangan dipecah gitu. Udah pernah gitu Sudah diskusi kan? sudah diskusi. Cuman memang itu tadi kesulitan juga sih dalam menyusun jadwal Iya. kurikulum itu. Jadi mau nggak mau ya kita jalan yang sudah diberikan. Iya. Jadi mau tak mau ada yang dipenggal ya 1 jam dengan 2 jam. Kebetulan masuknya pas 1 jam itu tuh waktunya tak terasa kali itu. Tak terasa 40 menit langsung tak terasa. Apalagi anak-anak diajak bobok bermain-main kan. Nah, suka sekali anak itu. Itu 2 jam pun tak terasa tuh kalau udah bermain. Kadang mereka sampai lupa waktu. Kadang kalau dalam pembelajaran biasa, anak-anak itu sudah menanyakan, Pak ini sudah jam berapa, jam istirahat jam berapa. Ketika permainan ini, anak tidak menanyakan itu. Tahu-tahu udah istirahat. Jadi bentuk penilaian Pak Darsono seperti apa Pak Nanda? Pertama penilaian di kelompok dari kerjasamanya, ya. Kemudian dari individu, dari perilakunya. Kalau laporan hari ini dari laporan kelompoknya itu tadi. Laporan tiap kelompoknya kan dari berapa orang bisa menjawab, berapa orang yang berhasil jawabannya tepat. Jadi adakah bentuk penilaian yang tertulis atau itu tak ada ya? Langsung pengamatannya Langsung lah ya. pengamatan. Jadi Pak Darsono Nanti kalau yang tertulis dari laporan anak itu aja. wah, berarti Pak Darsono selama proses permainan itu hanya mengamati anak-anaknya. Dari situlah Pak Darsono menilai ya. Andaikan dalam satu kelompok itu ada siswa yang tidak mendapat giliran, apa yang Pak Darsono lakukan? Waktunya habis, dia tidak dapat giliran. Kita ambil rata-rata kelompoknya. Rata-rata kelompok yang nilai ya. Berarti main tembak-tembak gitu jalan. Tapi paling tidak ada keaktifan dalam mencari solusi. Di penilaian awal tadi lah, kerjasama dia dengan kelompoknya seperti apa, sikapnya bagaimana itu dah. Saya rasa sudah cukup mewakili lah. Berarti walaupun anak itu tidak dapat giliran, dia tetap dinilai. Tetap dinilai. Keaktifan dia. Terutama di kelompoknya itulah kita bisa mengamati kan dari kelompok itu yang mana yang aktif, mana yang dia hanya menumpang nama saja. Ada juga masih yang menumpang nama tuh, yang hanya sekedarnya saja ya, tapi nggak banyak lagi, paling 1 anak gitu, tiap kelas tuh. Apa tindak lanjut Pak Darsono dengan anak yang masih macam gitu Pak? Yang seperti itu kita upayakan juga dengan metode ini ya, dengan metode itu tadi mudah-mudahan ya anak yang seperti itu mau tampil seperti pakai dadu ini kan. Jadi ketika dia dapat nomor urutan dia, mau tidak mau dia harus maju, harus bertanggung jawab dengan tugasnya. Ya. Dan dia harus mempersiapkan Dia jawabannya. harus mempersiapkan jawabannya. Berarti ada upaya lah Pak Darsono Ya. untuk bagaimana anak ini tetap aktif ya. Makanya diterapkan metodenya atau model ini tuh menghadapi yang seperti itu tadi. Biasanya kan kalau kita kelompok kan gitu, ada yang hanya asal menumpang nama, dia kemudian sibuk main, yang mengerjakan hanya 1 atau 2 anak saja. Kalau ini harapan saya memang semuanya bergerak, semuanya bisa tampil. Jadi secara garis besarnya lah Pak Darsono, setelah apa yang Pak Darsono lakukan kemarin itu terhadap anaknya dulu, apa yang Pak Darsono rasakan sehingga hari ini? Apakah misalnya Pak Darsono gini kan, Pak Darsono ini merasa ada perubahan terhadap siswa itu misalnya kan, secara garis besar nih, tadi kan secara spesifik nih kan kita jelaskan secara garis besar kesimpulannya lah dari awal sampai habis yang Pak Darsono lakukan itu sampailah adanya perubahan sikap siswa terlalu efek dari kegiatan kita ini. Coba Pak Darsono ceritakan lah yang mungkin di kelas ini sikap anak seperti ini, di kelas ini saya lakukan seperti ini, anak macam gini pula. Itu kan ada perbedaan nih secara garis besar lah. Apa yang Pak Darsono rasakan? Secara garis besar saya melihat anak-anak jadi suka belajar. Anak suka belajar. Ya, jadi suka belajar. Jadi selama ini kalau masuk mungkin anak lemas,
Ini kalau masuk sudah mereka apa, kita pakai cara apa, bagaimana kita belajarnya. Mereka sudah menanyakan seperti itu. Jadi mereka nampak perubahannya, kemauan belajarnya, motivasi belajarnya itu meningkat. Itu yang dampak yang saya rasakan. Ketahuannya nampak meningkat itu dari mana? Itu tadi biasanya kalau kita kan masuk mereka diam, kemudian ketika salam lesu, ngantuk. Kalau ini ketika masuk mereka sepertinya menanti kedatangan kita, menanti kehadiran kita di kelas itu. Ya, kayaknya dengan Pak Darsono ini enak nih belajarnya, senang. Ya, jadi kalaupun apa mereka memang senang kalau belajar pembelajaran kita. Beda-beda tuh tanggapan tuh antara kelas 1 kelas yang selanjutnya tuh. Dari 6 kelas yang saya ajar, 5 kelas nampaknya menyenangkan. Menyenangkan. Iya, hanya 1 kelas yang mungkin agak kurang, entah memang mungkin mereka sudah bosan dengan permainan dengan guru yang lain, saya pun tidak tahu apa permasalahannya. Yang jelas 1 kelas ini mereka agak kurang semangat gitu. Tapi dalam tidak semangat itu berjalan juga. Jalan juga. Apa gini, Pak Darsono tak ada memikirkan lagi ke depannya. Anak nih udah bosan nih main dadu nih, ya kan? Besok buat permainan lain lagi lah gitu kan. Itu nanti dipikirkan. Yang jelas nanti ada tuh perkembangan. Karena kan kita sesuaikan juga dengan materi kita kan. Materi betul. Dan harus sesuaikan juga dengan kemampuan siswa kan. Nanti takutnya diberi permainan yang sulit, siswa pula yang tak mampu kan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oke. Baik Pak Darsono, yang Pak Darsono lakukan ini sudah cukup. Saya pun memandang dari pra observasi kita bicarakan kemarin sampai di observasi itu sudah terlaksana dengan baik, gitu kan. Walaupun ada beberapa kendala dari Pak Darsono mungkin bisa nanti kendala-kendala ini bisa dicurhatlah dengan kawan-kawan, berkolaborasi dengan kawan-kawan sejawat untuk mencari solusi bagaimana tindak lanjutnya gitu kan. Yang jelas tindak lanjut Pak Darsono secara garis besarnya seperti apa Pak Darsono? Kedepannya nanti? Kedepannya saya melalui evaluasi terlebih dahulu dengan kekurangan-kekurangan, kendala-kendala yang saya hadapi, tentu saya harus mencari solusi. Merefleksi diri. Kemudian juga refleksi kepada peserta didik, bagaimana ya yang mereka inginkan yang lebih menyenangkan. Kadang saya tanya juga seperti itu. Kemudian saya tadi berkolaborasi juga dengan teman-teman sejawat, dengan guru-guru yang lain, saling berbagi pengalaman bagaimana mengaktifkan keaktifan siswa, bagaimana menghadapi siswa-siswa yang bermasalah, siswa-siswa yang tidak mau aktif, juga menghadapi siswa yang terlalu aktif, terlalu ramai, terlalu ya, dalam suasana kelas itu terlalu gimana ya, nggak kondusif itu belajar itu bagaimana. Itu saja sih tindak lanjut saya. Dan untuk kedepannya mungkin ya, akan lebih sering menerapkan ya, pembelajaran menggunakan model-model dan apa namanya, alat media pembelajaran yang ragam gitu, variatif supaya tidak bosan juga. Itu modal dari mana tuh ya? Pribadi ya. Iya, kita bikin pribadi. Yang penting siswa aktif dan belajar. Ya, walaupun kita berkorban menyesuaikan juga dengan budget kita kan yang murah meriah tapi bisa menarik. Ya, pun kalaupun ada reward paling kita kasih reward yang ringan-ringan. Misalnya reward bisa poin nilai, bisa misalnya dengan ya kalau kita mau kasih balik permen atau apa kan. Oh, ada Pak Darsono kasih reward kepada siswa? Pernah saya kasih seperti itu. Ya? Pernah. Jadi mereka yang aktif mau tampil ke depan, saya kasih hadiah. Apa respon siswa itu dikasih reward? Senang sekali. Senang ya? Walaupun hanya permen. Itu udah mantap lah. Kak, waktu siswanya dikasih reward itu kan, dikasih reward apa nama itu, siswa yang lain tuh bagaimana menanggapi itu? Apakah muncul dia keinginan lebih dalam atau dia hanya masih cuek atau apa? Ada siswa yang tak dapat ada dua versi. Versi yang pertama mereka senang ya? Pak besok bikin lagi ya.
Ya, pokoknya saya mau permennya Pak. Ya. Walaupun mereka bisa beli di kantin. Betul. Tapi dapat dari situ berbeda. Beda kebahagiaan Nah, beda. Betul. tapi ada juga yang satu lagi cuma permen Pak, nggak ada yang lainnya lagi Pak. Nggak, maksud saya nih respon siswa yang tak dapat Oh hadiah yang nih dia tadi. nggak dapat hadiah. Nah, Yang nggak dapat hadiah. dia melihat kawannya dapat hadiah nih. Pengen sebetulnya. Nah, dia kan tak dapat nih. Apakah dia memiliki siswa nih memiliki rasa semangat yang tinggi nih berjuang untuk mendapatkan hadiah atau dia masih cuek-cuek aja nih kan? Mungkin kalau dari 10 anak 2 lah yang masih cuek. Masih cuek. Yang lainnya tuh Yang lainnya udah mulai berusaha lah. berusaha. Ya, walaupun kadang mereka masih salah, belum tepat. Mereka kadang ada rasa agak kecewa, tapi itu tadi mereka terus mencoba. Strategi Pak Darsono ini membuat permainan-permainan ini nih, apakah tak takut nanti nih ketinggalan materi dengan waktu semester yang banyak libur, banyak ini? Insya Allah enggak. Enggak. Karena kita sudah perkirakan kan. Sudah ada tercapai materi. planning kerjanya dah ada. Kerjanya. Oke lah, baik Pak Darsono. Pak Darsono, saya rasa cukup lah Pak Darsono ya, atas pasca observasi kita hari ini. Apa yang sudah Pak Darsono ceritakan tadi ini itu sudah saya lihat juga nih dah sikapnya waktu saya melaksanakan observasi langsung kepada di dalam kelas Bapak. Dan apa yang Pak Darsono lakukan ini pun sudah terlaksana dengan baik. Ada pesan-pesan terakhir Pak Darsono untuk kawan-kawan, mungkin bisa nanti disampaikan ke kawan-kawan. Mungkin pesan-pesannya itu aja. Harus kreatif. Harus kreatif ya. Kreatif. Jangan menyerah menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Ya. Karena kalau kita menyerah, kita pun juga stres jadinya, pulang harusnya istirahat masih kepikiran. Ya. Baik Pak Darsono, saya rasa cukup Pak Darsono untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Darsono lakukan ini menjadi amalah bagi diri kita dan menjadi semangat bagi siswa ke depannya. Saya rasa terima kasih Pak Darsono, cukup. Saya tutup lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.